Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu menyertai kita setiap hari, sehingga hari ini kita bisa merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong berkati agar perenungan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah hidup oleh anugerah, yang terambil dari Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Saya akan membacakan beberapa ayat pokok, tetapi saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membacanya secara keseluruhan secara pribadi. Yohanes pasal 8 ayat 7 sampai 11 berikut bunyinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dari perenungan hari ini kita melihat bahwa banyak ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berusaha mencobai Tuhan dengan membawa seorang perempuan yang telah melakukan dosa perzinahan. Mereka membawa perempuan tersebut ke hadapan Tuhan secara sengaja dan dengan maksud ingin melihat bagaimana reaksi Tuhan ketika mereka meminta persetujuan untuk menghukum perempuan ini dengan melemparinya dengan batu. Tindakan ini sebenarnya menimbulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa hanya dari pihak perempuan yang dibawakan kepada Tuhan saja, seolah-olah hanyalah pihak perempuan yang bersalah? Hal ini terjadi karena pada saat itu keadilan mengenai gender masihlah kurang. Dan pertanyaan kedua, apa yang mendasari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sehingga mereka sangat-sangat ingin merajam perempuan ini? Tindakan ini mereka lakukan karena para ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasa mereka adalah pribadi yang lebih suci dibandingkan perempuan tersebut. Padahal jika kita lihat, orang Farisi, ahli Taurat, dan perempuan tersebut berada pada posisi yang sama, yaitu sama-sama manusia berdosa. Setelah banyaknya pendapat yang dilontarkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan memberikan respon dengan satu kalimat. "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dari kalimat ini sebenarnya membuat para orang-orang untuk berefleksi secara tidak langsung. Dan benar, orang-orang di sekitar tersebut pun bergantian meninggalkan wilayah tersebut karena mereka akhirnya menyadari bahwa mereka juga sama-sama orang berdosa dan sama-sama orang yang pernah melakukan kesalahan. Terkadang konsep hidup yang dipenuhi oleh anugerah Allah merupakan konsep hidup yang sulit dimengerti oleh orang-orang sepanjang zaman, terutama oleh orang-orang yang sangat mengindahkan aturan dan hukum. Dari perenungan hari ini kita melihat bahwa sungguh ironis ketika kita melihat orang berdosa sangat-sangat ingin menghukum orang berdosa lainnya daripada Tuhan yang sama sekali tidak berdosa. Di satu sisi lainnya, Tuhan malah menunjukkan begitu besar kasih-Nya dan pengampunannya. Dan dari sikap Tuhan inilah yang kita sebut sebagai hidup oleh anugerah Allah. Karena dari anugerah Allah lah kita mendapatkan kesempatan untuk mengubah hidup kita menjadi yang lebih baik lagi. Sama seperti apa yang Tuhan katakan kepada perempuan yang telah melakukan dosa perzinahan tersebut, yaitu jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Hidup yang dipenuhi oleh anugerah Allah merupakan hidup yang saling peduli dan saling memaafkan. Dan hidup yang dipenuhi oleh anugerah Allah merupakan hidup yang saling membangun dan menghasilkan damai sejahtera. Saya ingin bertanya pada saudara-saudara sekalian, apakah anugerah
anugerah Allah mewarnai kehidupan Anda? Dan apakah orang-orang di sekitar kita merasakan pancaran anugerah Allah melalui kehidupan kita? Saudara-saudara sekalian, marilah kita merefleksikan dua pertanyaan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami telah menyelesaikan perenungan hari ini. Tuhan, kami kembali diingatkan untuk tidak menghakimi orang lain yang telah melakukan dosa. Dan kami juga kembali diingatkan untuk terus bersyukur atas anugerah Allah yang terus Kau berikan kepada kami. Dan kami juga meminta berkat dan penyertaan-Mu agar kami juga bisa menjadi berkat di orang-orang sekitar kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.